Insya Allah ini hari ini pembukaan pengajian tafsir Jalalain, dan insya Allah akan berlanjut setiap Ahad pagi sepanjang tahun, insya Allah. Sebelumnya seperti tradisi para ulama, budaya para ulama ketika mengkaji suatu kitab atau menulis suatu karya ilmiah, biasanya beliau dalam mukadimahnya menyebutkan track record atau cerita atau sejarah bagaimana beliau belajar, dan juga menyebutkan sanad keilmuannya sampai kepada penulis kitab tersebut. Maka saya juga mengikuti jejak-jejak beliau. Saya akan menceritakan track record dalam bidang tafsir. Yang pertama, saya belajar tafsir dulu di Pondok Pesantren Ansiladi di Jepara. Kelas tafsir itu kelas akhir. Kelas tafsir, alhamdulillah saya bisa ikut ngaji mulai dari awal sampai 15 juz tafsir Jalalain. Setelah itu ada perlombaan tafsir Jalalain tingkat kabupaten. Alhamdulillah saya ikut lomba itu dan juara 1. Alhamdulillah se-Kabupaten Jepara, yang artinya saya mewakili Jepara untuk ranah provinsi. Ketika mewakili Kabupaten Jepara di Semarang sana tingkat provinsi, ternyata saya dinaikkan kelasnya, bukan lomba tafsir Jalalain tapi tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu tafsir yang levelnya lebih tinggi daripada Jalalain. Ada sekitar 4 jilid, tergantung cetakannya. Ada yang 4 jilid, ada yang 9 jilid. Jadi saya termasuk bisa dibilang peserta termuda perlombaan tafsir Ibnu Katsir se-Provinsi Jawa Tengah, dan alhamdulillah saya juara 1. Juara 1 juga itu artinya bahwa saya alhamdulillah menjadi perwakilan Jawa Tengah untuk kitab tafsir Ibnu Katsir di kancah nasional. Waktu itu diadakan di NTB di Lombok, di Pancor, pondok pesantrennya TGB. Itu pondok terbesar, salah satu pondok terbesar di NTB. Di NTB alhamdulillah saya juga hampir juara 1 nasional. Kenapa saya mengatakan hampir? Karena juara 3 itu poinnya sekitar 700-an, juara 1 dan 2 poinnya sama, 886, sama-sama 886, maka yang dilihat adalah koma-komanya. Dan alhamdulillah koma-koma saya kurang, kalah dengan juara 1, yang akhirnya saya juara 2 senasional, alhamdulillah. Lalu setelah itu saya melanjutkan belajar di Yaman, di kampus Universitas Al-Ahqaf. Di situ belajar bidang tafsir memakai kitab tafsir Ayatul Ahkam, kitabnya Syekh Ali As-Sais. Itu juga setahu saya hatam kitab itu lumayan tebal. Dan juga saya juga ngaji di Habib Umar bin Habib, ngaji tafsir setiap hari Senin. Saya juga belajar tafsir juga di Rifatarin di Roha. Saat itu yang memegang adalah Habib Said Masyafiri, dan oleh beliau juga saya mendapatkan sanad keilmuan dalam bidang tafsir. Nah, seperti tradisi para ulama atau budaya ulama, setiap mengawali ngaji atau menulis karya biasanya menyebutkan sanad keilmuan. Sanad keilmuan itu artinya apa? Salah satu khazanah Islam, keistimewaan yang dimiliki oleh keilmuan Islam adalah memiliki sanad keilmuan. Jadi kita belajar ke guru, guru tersebut belajar ke guru lagi, guru tersebut belajar ke guru lagi sampai Rasulullah SAW. Atau kalau dalam bidang kitab tertentu, maka kita memiliki sanad keilmuan dari guru kita sampai penulis kitab tersebut. Dan alhamdulillah saya mendapatkan ijazah sanad tersebut dari Habib Salim Masyafiri. Itu beliau wafat tahun 2016. Saya belajar sama beliau 2014 dan 2015. Habib Salim Masyafiri ini termasuk gurunya Habib Umar bin Hafid. Jadi kalau sanad keilmuan atau sanad ijazah tafsir Jalalain ini saya mendapatkan dari Habib Salim Masyafiri. Habib Salim Masyafiri dari guru beliau Sayyid Ali bin Abbas Al-Maliki, dari guru beliau sekaligus ayah dan beliau Sayyid Abbas Al-Maliki. Itu keluarga Al-Maliki itu yang Makkah, orang Makkah, Ahliya Maliki. Itu keluarga Al-Maliki yang memegang keilmuan Ahli Makkah. Lalu Sayyid Abbas Al-Maliki dari guru beliau Sayyid Abu Bakar Syato. Sayyid Abu Bakar Syato ini terkenal, santri-santri pasti tahu, beliau adalah pengarang kitab I'anatul Talibin. Salah satu murid beliau adalah Mbah Abdul Qahar Desmo. Mbah Abdul Qahar Desmo. Mbah Abdul Qahar Desmo itu gurunya Kiai Soleh Darat dan Kiai Soleh Langitan. Maka dari itu sanad keilmuan Pondok Langitan itu nyambung ke Desmo,
Resmo nyambung ke Mekah lewat Syekh Abu Bakar Syatoh, Mbah Abdul Qahar Resmo, dan alhamdulillah termasuk saya dari jalur ibu. Syekh Abu Bakar Syatoh dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan dari gurunya Syekh Utsman bin Hasan Al-Dimyati, dari gurunya Syekh Abdullah bin Hijaz Asy-Syarqawi, dari gurunya Syekh Muhammad bin Salim Al-Hifni, dari gurunya Syekh Muhammad Al-Badiri, dari gurunya Syekh Abi Qiyad Ali Asy-Syibromalisi, dari gurunya Syekh Ali Al-Halbi, dari gurunya Syekh Ali Az-Zayyadi, dari gurunya Syekh Yusuf Al-Armiyuni ini Yunani. Dari guru beliau Hafidz Jalaluddin As-Suyuti, pengarang kitab ini, dan juga dari guru beliau Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi pengarang kitab ini ada dua orang, ada Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Pertama yang menulis adalah Syekh Al-Hafidz Jalaluddin Al-Mahalli. Jalaluddin Al-Mahalli itu penulis kitab tafsir tersebut. Cuman tidak diawali dari awal, dari Fatihah, dari Alif Lam Mim. Beliau menulisnya dari surat Al-Kahfi. Menulis tafsir surat Al-Kahfi sampai itu juz 15. Mulai dari separuh setengah yang terakhir itu juz 15. Beliau menuliskan tafsir sampai khatam Qul a'udzu binnas di akhir surat. Lalu beliau juga menulis surat Al-Fatihah kembali ke awal. Namun setelah surat Al-Fatihah tuntas, beliau wafat, belum selesai menuntaskan penulisan tafsir tersebut. Lalu Jalaluddin As-Suyuti, murid beliau, melanjutkan menulis kitab tafsir tersebut dengan manhaj beliau, dengan metode beliau sampai tuntas surat Al-Isra. Maka dari itu kitab ini disebut kitab Al-Jalalain, dua jalal. Penulisnya adalah dua jalal, Jalaluddin Mahalli gurunya dan juga Jalaluddin As-Suyuti muridnya. Jadi pengkajian kitab tafsir Al-Quran ini sangat penting, bahwa sepanjang kita tahu Al-Quran ini hanya sebatas bacaan saja, tapi padahal Al-Quran ini menyimpan khazanah keilmuan yang sangat luas sekali. Al-Quran ini kiblat ilmu segala bidang, kiblatnya baik itu ilmu khazanah keislaman ataupun ilmu sains. Bahkan sains modern itu kiblatnya sebetulnya Al-Quran. Kalau kita teliti lagi dalam segi sastra, dalam segi filologi, dalam segi astronomi, biologi, semuanya ada ayatnya. Dan baru-baru terbukti ketika setelah 1400 tahun setelahnya baru terbukti. Dan memang Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwa mukjizat itu artinya adalah melemahkan hal yang hebat pada zamannya. Itu namanya mukjizat, melemahkan atau mengalahkan hal-hal hebat pada zamannya. Dan mukjizat-mukjizat Nabi itu sesuai dengan hal-hal hebat pada zamannya. Dulu Nabi Sulaiman hidup pada zaman di mana kekayaan itu sebagai hal yang hebat, menjadi sebuah kehormatan, dihormati oleh orang-orang. Maka Nabi Sulaiman diberi kekayaan yang luar biasa yang tiada tandingannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula di zaman Nabi Musa. Itu zaman Nabi Musa, zaman supranatural, orang-orang yang sakti, orang-orang yang hebat, dipandang itu adalah orang yang menguasai hal-hal supranatural. Maka dari itu Nabi Musa diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukjizat berupa kehebatan supranatural, yakni tongkat beliau yang bisa menjadi ular, yang bisa membasmi. Ini supranatural, sihir-sihir para penyihir milik Firaun. Begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW, mukjizatnya sangat banyak sekali. Dan kebetulan hal-hal hebat pada zaman Nabi Muhammad ini condongnya pada intelektual, lebih spesifiknya ke arah sastrawan, ke arah sastra. Jadi bahasa Arab pada zamannya itu sangat-sangat indah, sangat-sangat luar biasa. Orang serata yang paling tinggi adalah orang yang menguasai bahasa Arab. Petinggi-petinggi Quraisy kebanyakan seluruhnya adalah pakar intelektual, pakar bahasa dan seorang penyair. Maka Al-Quran ini turun dengan mukjizat itu, bagaimana mengalahkan, bagaimana melemahkan kemampuan orang-orang sastrawan, orang-orang intelektual pada zaman ini. Maka tidak heran, yang awal masuk Islam itu pasti ada dua kriteria: orang intelektual, sastrawan. Yang kedua adalah orang-orang miskin. Jadi sastrawan-sastrawan besar itu adalah orang-orang yang terkemuka yang masuk
Islam juga, karena tahu bahwa Al-Quran ini bukan ucapan manusia, level sastranya sangat tinggi sekali, tidak ada bandingannya.